Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada, selamat pagi. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat semua ya, jadi di video kali ini adalah proses pembongkaran pada Vario 125 yang kemarin biasa penyakit lama kehabisan oli ya. Ini lagi teman-teman lagi proses pelepasan piston. Ini untuk piston memang agak parah ya. Pistonnya sudah tidak bisa bergerak lagi karena sudah antara pen shakernya dan setangnya sudah macet. Oke sobat, di sini teman-teman lagi berusaha untuk mengetreknya ya. Jadi coba trek C ya, ini coba mengetrek, ditrek dulu. Kalau memang nanti tidak bisa kita trek, ya terpaksa kita belah pistonnya. Kak kena alot baliknya. Ya iya, wis iku gare yo, wis macet. Pennya wis macet. Jadi kita kesulitan karena antara pen shaker sama stangnya ini sudah lengket. Jadi mau kita trek kesulitannya ada di kancing pen shaker yang tidak bisa dilepas sehingga treknya tidak bisa masuk. Ya wis nyangkel ya dibelah wae. Ya dibelah. Ya wis belah wae sik. Oke sobat semua ya. Jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah untuk pistonnya kita belah. Ya. Kita grinder dulu untuk pistonnya, yang tujuannya kita melepas kancing dari pen shakernya supaya nanti untuk treknya bisa masuk karena untuk piston sudah parah. Ini untuk piston memang sudah parah ya. Kok sebelah grinder bisa naik kok. Oke. Wis sebelah sih. Oke sobat semua ya, sekarang sudah di grinder. Oke, sekarang untuk piston sudah terbelah. Supaya kita memudahkan untuk mengetrek dari pen shaker itu sendiri yang lagi lengket banget sama stangnya. Sekarang jadi untuk mempermudah pengetrekan terpaksa untuk piston kita belah karena sudah lengket banget antara pen sama stangnya. Jadi di sini kita sangat berhati-hati karena supaya nanti untuk stangnya tidak rusak dan tidak bengkok. Nanti kalau bekas lengketan nanti bisa kita tune ya, pakai remplas, pakai bor. Jadi kita menyelamatkan stangnya. Jadi insya Allah tidak rusak stang. Oke, sekarang pen sudah terlepas. Wis lepas. Oh yo parah. Nah, ini parah ya. Jadi lengketnya antara pen shaker sama stang itu lengket banget ya, lengket. Jadi nanti berarti untuk di stang nanti ada bekas itu parah sekali. Oke, stangnya. Jadi gak apa-apa kok dicun. Dan gak usah ganti stang. Ya. Oke sobat ya, di stangnya memang sudah ada lengketan antara pen sama stang ya. Tidak apa-apa, nanti kita tune saja. Jadi nanti tidak perlu kita ganti stang. Oke. Itu parah ya. Jadi untuk stangnya parah, jadi luka sedikit. Jadi insya Allah nanti kalau kita tune, insya Allah tidak bunyi nanti. Oke sobat, jadi itulah proses pembongkaran pada piston yang lengket banget ya, terpaksa kita lakukan untuk pengetrekan sangat susah. Jadi antara pen sudah sama stang juga lengket ya, ini
untuk belahan pistonnya ya, harus kita lakukan seperti ini karena untuk pen nggak bisa dilepas. Oke sobat semua ya, jadi untuk langkah selanjutnya yaitu nanti kita tune ya, jadi untuk pen shaker langsung kita ganti karena bloknya sudah rusak. Oke, ini parah, jadi untuk pennya parah sekali ya. Wis gak apa-apa, bloknya kok di coulter misalnya ganti piston wis ya wis. Oke sobat semua ya, jadi ini kondisi stangnya. Jadi untuk kondisi stang masih lurus, tidak bengkok ya. Jadi inilah ada sisa-sisa bekas lengketan antara pen sama stang, itu nanti tidak apa-apa ya, kita tune ya, tune pakai rem las ya. Oke sobat, di sini untuk intercomnya sudah kita bersihkan ya, untuk klep-klepnya sudah kita bersihkan sekali. Nanti untuk seal klep kita harus ganti sekalian. Untuk seal klep kita harus ganti yang baru. Oke sobat, jadi untuk selanjutnya itu tahap penyekuran. Jadi kita syukur sekali untuk klepnya ya. Jadi untuk stangnya nanti kita tune. Oke, ini pemiliknya ya, pemiliknya Vario. Iya diganti mas. Ya wis ganti. Sponsor. Oke sobat semua ya, di sini sudah kita persiapkan untuk piston oversize 50 ya. Jadi nanti ini dibuat oversize 50, yang tadinya baru standar. Ini buringnya parah sekali. Oke, sekarang langsung kita ganti piston yang baru. Langsung kita poles dulu ya. Untuk burnya kita poles dengan oversize 50. Ya mas, ya poles ya mas. Gue di sini sudah langsung proses pemolesan pada buring oversize 50. Oke siap. Ya wes. Oke sobat semua ya, jadi kita lihat proses pemolesannya pada buring Vario 125. Wis pangkone center. Ya wis. Wis tukang guyang guyu wae. Wis santai wae. Oke, di sini langsung untuk bloknya kita untuk pangkonnya kita atur dulu. Untuk pangkon dari buringnya kita atur dulu, setelah itu nanti buring dinaikkan. Oke, di sini kita atur dulu antara blendes pisaunya sama bloknya ya. Oke, itu masih tahap penyetelan. Oke sobat semua ya, jadi di situ harus lurus. Jadi antara blendes yang atas harus lurus sama bloknya. Kita atur dulu sampai kita putar-putarnya sampai jarum tidak bergerak. Kita atur kanan kiri dan maju mundur untuk pangkon yang bawah. Itu ada setelan di bawah itu. Sampai jarum ini tidak bergerak. Kalau tidak bergerak berarti untuk asnya sudah tidak menyenggol, tidak menyentuh pada buring. Itu berarti tandanya sudah lurus. Kalau masih nyentuh, masih jarum itu bergerak, maka antara blendes atas sama buringnya masih posisi miring. Jadi belum nol. Oke sobat. Jadi ini tahap penyetelan dulu, tahap penyenteran ya. Jadi sebelum kita kita bubut lah istilahnya, ya.
yang sesuai dengan diameter pistonnya. Kita ya. Oke, sekarang untuk plannis sudah lurus ya. Jadi plannis yang kita putar sudah tidak bergerak untuk dial gate-nya sudah tidak bergerak, berarti sudah tidak menyentuh. Ya, tidak menyentuh pada dinding buring. Jadi posisi lurus. Oke. Ya wis. Golek iki. Oke. Geser. Lurus ya. Geser blok ya. Kayaknya karek Sobat ya. geser nepak nombi AC lho yo. Ini proses masih pengurangan ya. Jadi kita bubut dulu istilahnya ya. Jadi kita sesuaikan dengan diameter pistonnya. Di sini untuk piston vario sekitar 52,5 diameternya ya. 50 ya. Jadi untuk pelatuk yang ada di ujung plandes itu hanya untuk mengontrol. Kalau dia masih menyentuh pada buring, berarti buringnya masih tidak lurus dengan plandesnya. Sekarang pelatuk itu harus kita putar sampai tidak menyentuh pada dinding buring. Ini kan Berarti ini sudah posisi lurus. kan karek ngomong. Jadi untuk dial gate Tapi mau kadean atau saat kita putar ya itu pelatuk sudah tidak menyentuh. Untuk jarumnya sudah posisi 0. Ya rokok aja. Ya wis rokok wis. Goyang. Rokokan. Oke. Ini teman-teman banyak sekali ya di sini di tempat pemrosesan ya, pengolteran di sini. Oke, ini masih diukur, harus diukur dengan cermat. Masalahnya nanti takut kesalahan. Begitu setelah kita bubut ternyata kelebihan. Kalau masih kurang nggak apa-apa, tapi kalau kelebihan kita susah, harus kita ganti piston yang lebih besar lagi. Mas. Siap. Oke sobat semua ya, sekarang kita atur dulu untuk pisaunya ya, kita atur dulu. Jadi biar sesuai dengan diameter pistonnya. Mas atur saya ya, pas gama nih. Oke, sekarang untuk pisaunya sudah kita ukur sesuai dengan diameter piston. Oke sobat, langsung kita bubut dulu. Kita kurangi dulu untuk buringnya sesuai dengan diameter piston. Baru nanti kita poles. Usi ya, bloknya usi ya. Cor.
Lagi mendengar. Belum masuk apa sholat? Masuk apa sholat? Duduk deh ya. Duduk. Tapi aku tahu Ros, yang YouTube yang ngoles orang ini. Kalau ribut ini kenapa orang ya? Oke, Mbak. Oke sobat semua ya. Sekarang kita coba untuk pistonnya kita masukkan dari bawah. Ya. Sudah ringan apa belum? Kita coba dulu. Nanti kalau masih berat ya kita poles kembali. Iya kurang. Ya kurang polesannya bisa gas. Oke sobat semua ya, sekarang berhubung untuk pistonnya kurang apa ya, gerakannya kurang ringan, terpaksa kita poles pakai amplas yang agak halus. Jadi ini tahap terakhir. Jadi setelah ini nanti sudah selesai. Oke sobat semua ya, sekarang pemolesan terakhir sudah selesai. Sekarang kita coba untuk piston kita masukkan ke buring. Wes endeng, kita gerak. Wes Masak. Amburi cireng. Kayak amburi cireng. Ini sebelah. Ini kayak kayak mangan. Oke sobat ya, ini sudah selesai. Untuk piston sudah ringan ya. Oke sobat semua ya, inilah akhir proses pemolesan buring Vario 125. Oke, inilah hasilnya. Oke, mantap. Sekarang kita cuci dulu. Oke, kita cuci dulu. Kita gerak-gerakkan untuk pistonnya. Wes handeng. Was mantap. Wah, sip. Wes mantap, wes. Oke sobat semua ya, terima kasih yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan diberi keberkahan dan diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, khususnya untuk yang moles. Goyah-goyah. Oke, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.